Halo semuanya, welcome to channel Ivanjo dan hari ini adalah episode yang sangat spesial. Aku udah bilang kemarin bahwa di hari Jumat ada episode yang spesial. Jadi aku harus mundur majuin segmen merinding di hari Rabu. Oke teman-teman. Jadi hari ini aku dan teman-teman semuanya kita akan sama-sama mengenang 40 hari kepergian almarhum Didi Kempot. Tepat hari ini Jumat tanggal 12 Juni tahun 2020 merupakan hari di mana 40 harinya Mas Didi Kempot meninggal dunia. Nggak nyangka banget udah meninggal dan udah pergi secepat itu. Udah bener-bener nggak bisa dipikir lagi, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi tentang meninggalnya beliau. Jadi waktu itu semua orang di Indonesia, terutama sad boys, sad girls, sobat ambiar Didi Kempot, keluarga, nggak nyangka dan masih kaget tentang meninggalnya Didi Kempot. Jadi sama-sama kita akan mulai terlebih dahulu membahas mengenai profil dari Mas Didi Kempot. Teman-teman semuanya, Mas Didi Kempot ini lahir di Indonesia, tepatnya di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 31 Desember tahun 1966. Dan lahirnya pun mepet sekali karena besoknya langsung tahun baru, tahun 1967, teman-teman semuanya. Nah, Mas Didi Kempot ini lahir dengan nama Didi Prasetya atau Didi Prasetyo dan dikenal oleh masyarakat Indonesia karena karya-karyanya dalam menciptakan lagu campursari, lagu-lagu pop Jawa yang semuanya rata-rata dia ciptakan untuk untuk ibaratnya untuk patah hati lah, untuk ditujukan pada semua orang yang patah hati seperti itu. Dan aku akan membahas mengenai awal karirnya Mas Didi Kempot, teman-teman semuanya. Jadi Mas Didi Kempot ini bukanlah penyanyi yang langsung kayak tenar gitu ya, bukan anak artis yang merupakan penyanyi, bukan, tapi beliau atau ayahnya Mas Didi Kempot ini merupakan seorang pelawak. Ya, bisa dibilang seorang pelawak. Dan Mas Didi Kempot juga merupakan adik dari Mami Prasetyo atau yang sering kita kenal dengan Mami, yang merupakan pelawak di Sri Mulat, yang mungkin teman-teman semua tahu atau nggak tahu bisa searching di Google atau nggak tanya sama orang tua kalian, mungkin tahu pastinya. Jadi tahun 1984 Mas Didi Kempot ini memulai profesi sebagai seorang penyanyi di Solo, Jawa Tengah. Namun sebelumnya dia hanya seorang pengamen yang hanya bermodalkan ukulele. Jadi dia hanya bisa main ukulele, gitar, dan dia mulai kayak ngamen selama 3 tahun di Surakarta, Jawa Tengah. Bahkan Mas Didi Kempot sempat putus sekolah di SMA karena dia lebih tertarik untuk menekuni dunia seni gitu. Nah, tahun 1987 beliau memutuskan untuk pindah dari Solo ke Jawa Tengah bersama dengan teman-temannya untuk mencari pekerjaan yang lebih banyak lah, maksudnya mencari untung yang lebih banyak di Jakarta. Nah, zaman tersebut adalah zaman dimana banyak banget artis yang pengen diproduserin, pengen masuk dapur rekaman, dan salah satunya adalah Mas Didi Kempot. Mas Didi Kempot akhirnya masuk ke dalam dapur rekaman, dan album pertamanya yang salah satu lagunya paling terkenal sampai sekarang adalah Cidro. Jadi Mas Didi Kempot ini menjalin kerjasama dengan label Musika Studios dan memulai karirnya sebagai seorang penyanyi beneran yang udah masuk dapur rekaman tahun 1989 dan menunjukkan album pertamanya yang salah satunya adalah lagu Cidro, yang teman-teman mungkin semuanya tahu. Nah, Mas Didi Kempot ini benar-benar menjadi sebuah perhatian besar di akhir-akhir. Jadi bukan dari awal sekali, bukan terkenal, bener-bener terkenal tuh enggak. Mungkin ada yang tahu, oh ini Didi Kempot, enggak sampai bener-bener sampai sekarang enggak kebayang Mas Didi Kempot ini katanya. Dan ya baru viral sekitar tahun 2018 sampai tahun 2020-an Mas Didi Kempot baru saja dikenal oleh masyarakat Indonesia, khusus ya kaum pemuda dan kaum orang-orang muda gitu ya guys ya. Dan kaget banget karena Didi Kempot itu
maksudnya penyanyi lawas, dan kenapa kok tiba-tiba jadi orang-orang muda yang menikmati. Teman-teman semua kalau misalnya ke konser gitu ya, yang teman-teman lihat pastinya campur-campur kan, ada orang tua, orang muda, orang anak-anak. Tapi kalau di Kempot ini banyak kan adalah pemuda yang datang ke sana, orang-orang muda. Dan karena lagu-lagunya yang viral sekali yang membuat akhirnya orang-orang kaum pemuda menikmati lagu di Kempot. Terutama yang paling viral itu menurutku Pamer Bojo yang cendol dawet seger tuh guys ya. Kalau teman-teman semua tahu, dinyanyiin oleh banyak orang sekali, dan orang-orang langsung kayak wah semangat banget kalau dengar lagu lagu Pamer Bojonya Mas Didi Kempot gitu. Nah, tadi aku sering banget bilang Didi Kempot. Jadi Didi Kempot itu merupakan nama unik dari Mas Didi Prasetyo, atau nama terkenalnya seperti itu. Nah, katanya Kempot itu singkatan dari kelompok penyanyi trotoar Kempot gitu guys ya. Jadi Didi Kempot mengaku bahwa dirinya itu merupakan pengamen yang eksis di Yogyakarta tahun 84 sampai tahun 89, dan itu akhirnya membuat akhirnya nama Kempot itu mulai dipakai oleh Didi Kempot untuk memperkenalkan dirinya begitu. Nah, jadi itulah awal mula karirnya Mas Didi Kempot, dan juga untuk prestasinya Mas Didi Kempot itu banyak banget. Dia menang kayak ajang itu ya, seperti penghargaan di salah satu acara televisi. Dan yang paling gila itu Mas Didi Kempot pernah menyanyi di hadapan rakyat Suriname. Kalau teman-teman semua tahu, Suriname itu sebuah negara di daerah sekitar benua Amerika sana, dan Mas Didi Kempot itu diundang oleh Presiden Suriname untuk nyanyi di hadapan masyarakat Suriname dengan lagu-lagu Jawanya. Itu unik sekali, dan sampai dapat penghargaan dari kayak petingginya jabatannya atau presidennya Suriname gitu. Nah, aku mau ceritain dulu tentang pengalamanku bersama dengan Mas Didi Kempot. Jadi Mas Didi Kempot itu benar-benar berarti banget bagi hidupku gitu ya. Aku mulai mengenal beliau itu ketika masih kecil banget, usia 3 tahun. Beneran 3 tahun itu papaku pernah membelikan aku sebuah CD atau kaset yang berisikan album-albumnya Didi Kempot gitu. Dan aku masih inget banget kayak gambarnya itu gimana, pokoknya warnanya ungu kalau nggak salah kayak gitu. Nah, itu aku selalu puterin terus di mobil sampai aku tertidur. Jadi enak banget dengerin lagunya Mas Didi Kempot sampai ketiduran gitu guys ya. Dan akhirnya aku mulai kenal tuh Didi Kempot. Terutama lagu yang pertama kali aku tahu tuh Stasiun Balapan. Itu aku bener-bener hafal banget. Dan bahkan kalau ke Solo, karena papaku orang Solo, kalau aku pulang kamu ke Solo tuh kayak aku langsung nyanyi di sana kayak stasiun balapan kayak gitu guys ya. Nah, dan udah lama sejak itu aku udah jarang banget mendengar nama Didi Kempot di televisi, di media, jarang banget. Dan dengarnya tuh waktu lagu Pamer Bojo tersebut, aku nyari di Google, oh penciptanya Didi Kempot. Dan itu aku akhirnya mulai kembali mengingat masa-masa kecilku yang dulu dengan Didi Kempot gitu guys ya. Nah, dan gak nyangkanya itu karena baru banget dikenal dan langsung meninggal. Jadi belum sampai bener-bener mengenal lebih jauh Didi Kempot kayak gitu. Pas tanggal 5 Mei itu aku lagi tidur, kan waktu corona gini kan ya, masih libur sekolah, jam 9 pagi aku bangun, kayak mamaku bilang, Didi Kempot meninggal. Kayak aku langsung kayak bangun dan langsung kayak orang linglung, kayak orang nggak tahu kayak apa sih meninggal kayak gitu. Dan akhirnya lihat di TV benar-benar meninggal, dan hati langsung kayak ambiar, udah kayak hancur berkeping-keping, udah kayak nggak tahu kok bisa secepat itu meninggal dunia gitu loh guys. Dan ya sampai sekarang mungkin ya udah menerima meninggalnya Mas Didi Kempot. Cuman kalau misalnya aku lihat di sosmed terus ketemu gambarnya Didi Kempot, aku langsung kayak meninggal,
kayak masih nggak percaya gitu loh guys, kalau Didi Kempot tuh meninggal gitu. Jadi bener-bener kasihan banget dan nggak nyangka sampai begitu cepatnya meninggal dunia gitu loh guys. Dan sebagai penutup teman-teman semuanya, aku akan menyanyikan lagu Sewu Kuto nanti di akhir video, tapi aku mau closing sekarang aja. Jadi jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, dan subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalain notifikasinya kalau misalnya aku upload video, teman-teman semuanya bisa tahu. Dan semoga video-videoku dapat menginspirasi dan dapat menghibur serta dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke? See you on next video and selamat menikmati lagu Sewu Kuto. Bye bye, Sobat Ambyar. Oke semuanya, hari ini aku akan bermain keyboard sekaligus menyanyikan lagu Sewu Kuto yang merupakan ciptaan almarhum Didi Kempot yang menjadi idola saya dari dulu sampai sekarang. Dan semoga teman-teman semuanya bisa sama-sama mengikuti nyanyian ini dan juga sama-sama mengenang seorang anak bangsa yang dicintai oleh semua masyarakat karena karya-karya dan juga kebaikannya. Oke, ini dia Sewu Kuto. Sewu Kuto wis tak liwati, sewu ati tak takoni, nanging kabeh padha ra ngerteni lungamu ning ndi. Pirang taun anggonku goleki seprene durung bisa nemoni, wis tak coba nglalekake jenengmu saka atiku, satanane aku ora ngapusi isih tresno sliramu. Umpamane kowe wis moyo lilo aku lilo, yang mong siji dadi panyuwunku, aku pengen ketemu senajan wektumu mong sedelo kanggo tangga kangen jroning dodo, senajan wektumu mong sedelo kanggo tangga kangen jroning dodo. Matur nuwun Sobat Ambyar.